Assalamualaikum Ibu, perkenalkan nama saya Kulian Mongadespita. Saya adalah mahasiswi keperawatan Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Baiklah Bu, di sini saya bertugas untuk melakukan pendidikan kesehatan ya Bu ya, yang dimana yaitu saya akan menjelaskan sedikit tentang pemahaman saya apa itu pertumbuh dan kembang pada anak ya Bu ya. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan apa itu tumbuh dan kembang. Tumbuh yaitu growth, sedangkan tumbang yaitu development. Tumbuh dan kembang memiliki arti yang sama, yaitu sama-sama perubahan, tetapi memiliki arti tersendiri juga. Pertumbuhan yaitu memiliki arti berubahnya atau bertambahnya berat badan atau tinggi badan pada bayi ibu ataupun balita. Kemudian sedangkan perkembangan yaitu bertambahnya cara berbicara atau lancar dalam berbicara pada bayi ibu. Kemudian selanjutnya Bu, adapun faktor yang mempengaruhi dari tumbuh dan kembang ini tersendiri, yaitu dari faktor genetik dan faktor lingkungan. Kemudian selanjutnya adapun kebutuhan dasar dari tumbuh dan kembang ya ini, yang pertama yaitu dari faktor fisik. Dari faktor fisik ini contohnya yaitu kebutuhan gizi dan kebutuhan pakaian. Kemudian yang kedua yaitu dari faktor emosi, yaitu contohnya kebutuhan kasih sayang. Kemudian ada pun stimulus dari tumbuh dan kembang ini tersendiri, yaitu tumbuh dan kembang ini harus dirangsang oleh kedua orang tuanya ya Bu, dari orang tua anak, yaitu agar anak tersebut dapat tumbuh dan kembang secara optimal sesuai dengan umurnya. Kemudian selanjutnya ada pun macam-macam dari stimulus. Yang pertama yaitu dari stimulus verbal, kemudian stimulus visual, stimulus audit dan taktil. Kemudian ada pun selanjutnya Bu, yaitu ciri-ciri alat dan permainan untuk anak yang di bawah 5 tahun. Yang pertama yaitu 0 sampai 2 bulan. Tujuannya untuk mengatur atau melihat kerjasama mata dan tangan. Alat dan bahannya yaitu boneka. Kemudian anak yang berusia 12 sampai 24 tahun, tujuannya yaitu mengetahui sumber suara. Contohnya yaitu permainan kerincingan. Kemudian selanjutnya pada anak yang usianya 25 bulan sampai 36 bulan, yaitu tujuannya untuk mengatur emosi. Contoh permainannya yaitu puzzle ataupun bola. Kemudian pada anak yang usianya 36 sampai 72 bulan, yaitu tujuannya untuk mengembangkan kreativitas. Alat permainannya yaitu buku gambar dan pensil. Kemudian yang terakhir yaitu tugas-tugas pada perkembangan anak. Yang pertama pada masa perkembangan prasekolah. Tugasnya yaitu anak belajar memakan makanan padat atau semacam roti atau kismis. Kemudian memasuki masa sekolah, yaitu anak bergaul dengan teman sebaya atau mencari teman untuk bermain. Kemudian setelah itu memasuki fase perkembangan dewasa atau perkembangan remaja, yaitu anak menyalurkan emosi. Kemudian pada perkembangan dewasa awal, yaitu anak mencari pasangan hidup. Kemudian memasuki pada masa dewasa pertengahan, yaitu anak menyesuaikan diri. Kemudian memasuki perkembangan dewasa akhir, yaitu anak menyesuaikan diri pada kematian. Baiklah Bu, sampai sini apakah sudah paham? Ya baik, terima kasih Bu. Jika sudah paham, saya akan melanjutkan penjelasan saya yaitu tentang masalah pada anak, yaitu tentang autis. Baiklah Bu, saya akan menjelaskan sedikit pemahaman saya yaitu tentang autis. Autis yang berasal dari kata autos yang artinya diri sendiri, sedangkan ismi yang artinya suatu aliran. Dapat diartikan autis yaitu suatu paham tertirik pada diri sendiri atau anak tersebut suka menyendiri Bu daripada tempat yang ramai. Kemudian selanjutnya ada pun etiologi atau penyebab dari penyakit autis ini tersendiri, yaitu yang pertama ada dari faktor genetik, kemudian kelainan kromosom, cedera otak, neurokimia, kemudian selanjutnya faktor dari keluarga, dan kemudian dari
kepribadian anak tersebut. Kemudian selanjutnya adapun manifestasi klinis dari penyakit autis ini, yaitu autis dapat diakibatkan oleh kerusakan otak yang dipengaruhi oleh biokimia yang ada di dalam tubuh. Kemudian Bu, selanjutnya ada beberapa macam manifestasi klinis dari penyakit autis ini ya Bu, yaitu yang pertama penarikan diri, kemudian gerakan tubuh. Setelah itu anak dapat duduk sendiri tanpa bantuan atau tanpa pegangan. Kemudian ledakan marah. Baiklah Bu, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit perbedaan antara anak yang normal dengan anak yang autis. Yang pertama dari pola tatapan mata, yaitu anak yang normal yang usianya 0 sampai 6 bulan, mereka sudah mampu melakukan interaksi melalui tatapan mata. Sedangkan anak yang autis, maka mereka sebaliknya. Mereka mencegah untuk melakukan interaksi melalui tatapan. Kemudian yang kedua melalui faktor afek, yaitu anak normal yang usianya 2 bulan, mereka sudah mampu melakukan senyum sosial, tetapi anak yang autis tidak ada senyum sosial sama sekali. Kemudian yang terakhir dari faktor vokalisasi. Anak normal yang usianya 3 bulan sampai 4 bulan, anak dan ibu terlihat dalam pola yang simultan, sedangkan anak autis mereka tampak dari kurangnya babbling yang mengakibatkan menghambat jalan interaksi sosial. Kemudian Bu, selanjutnya adapun ciri-ciri dari penyakit autis ini tersendiri, yaitu kerusakan kualitatif dalam interaksi sosial. Kemudian kedua, kerusakan kualitatif dalam komunikasi yang dimanifestasikan. Kemudian dibatasinya pola-pola perilaku yang berulang-ulang dan berbentuk tetap. Selanjutnya Bu, adapun gejala-gejala anak yang autis, yaitu interaksi sosial, yaitu anak suka menyendiri, kemudian komunikasi, perkembangan berbicaranya, kemudian dari pola bermain, anak tidak kreatif atau imajinatif, kemudian pola sensoris, gangguan sensoris, anak sensitif terhadap sentuhan. Kemudian perkembangan lambat, tidak sesuai dengan anak pada umumnya. Kemudian gejala yang muncul pada autis ini yaitu sejak lahir atau sejak kecil. Baiklah Bu, yang terakhir adapun klasifikasi dari penyakit autis ini ada 3 ya Bu. Yang pertama yaitu autisme persepsi, yang kedua yaitu autisme reaksi, dan kemudian autisme yang timbulnya kemudian. Baiklah Bu, sampai di sini saya akhiri penjelasan tentang tumbuh dan kembang dan masalah pada anak. Baiklah Bu, terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan, itu datang dari diri saya sendiri. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.